Kembali lagi bersama kita di podcast Pengen Tahu. Pengen tahu lah, pengen tahu lah, pengen tahu lah, masa enggak? Oke, hari ini kita sedang berada di mana, Mr. Mas? Kita ada di SMA Jembatan Budaya. Hari ini kita akan membawa sebuah materi yang luar biasa menarik dan benar-benar penting sekali. Ya, materi ini sangat-sangat sering dibahas di luar sana. Terutama ini penting untuk anak muda ya, Mr. Mas? Ya, karena biasanya terjadi di lingkungan anak-anak muda. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan kita yang meliputi terkait dengan materi yang akan kita bahas, kita sudah kedatangan dua bintang tamu, Mr. Baskara. Ya, dua bintang tamu sangat kredibel di bidangnya. Kredibel, fenomenal, luar biasa. Cetar pembahasan. Oke, marilah kita sambut bintang tamu kita. Yang pertama, kita sambut Mr. Adi. Dan tamu kita yang kedua adalah Miss Lia. Oke. Oke, selamat pagi Miss Lia dan Mr. Adi. Selamat pagi. Bagaimana kabar, sehat? Sehat. Sastunggal sehat. Oke, jarang-jarang kita bisa ketemu di masa-masa seperti ini ya. Oke, bagi yang penasaran kita akan bahas apa sih dengan Miss dan Mister ini. Sebelumnya tidak enak sebenarnya kalau kita tidak perkenalan diri dulu, ya. Nah, kedua bintang tamu kita sekarang saya ingin memperkenalkan mereka. Saya ingin kenal dulu dari Mister Adi. Mungkin bisa perkenalan diri dulu. Ya. Terima kasih Mr. Wisnu, Mr. Baskara. Nama saya Wayan Sadiana. Kalau di sekolah dipanggil Mr. Adi. Saya bagian kesiswaan. Oke, halo semuanya. Mungkin kalian beberapa sudah ada yang tahu Miss, ada yang beberapa juga belum tahu. Perkenalkan, saya Miss Lia, guru BK di SMA Jembatan Budaya. Dan kontak-kontak lainnya bisa dilihat di bawah ini ya. Kalau Bisa. ketemu kontaknya Miss Lia seperti IG itu bisa di report di sana ya. Bisa di follow ya. Kalau nggak follow itu bahaya. Ya. Oh ya, jangan lupa juga subscribe YouTube channel dari SMA Jembatan Budaya ya. Oke, karena kita kedatangan dua bintang tamu kita yang salah satunya kesiswaan, bidang kesiswaan di SMA Jembatan Budaya, yang kedua adalah dari Guru bimbingan konseling ya, BK, SMA Jembatan Budaya. Tentunya kita akan membahas materi yang dekat dengan itu. Iya. Apa, Mr. Baskara? Kita akan membahas di sini tentang bullying atau bisa disebut perundungan ya. Di Indonesia kan jadi perundungan. Nah, bicara soal perundungan ini kan sesuatu hal yang mungkin kita dengarnya sangat buruk sekali ya. Apalagi yang dibawakan oleh media, baik itu televisi, kemudian yang disampaikan oleh banyak orang terkait dengan bullying. Iya. Tetapi kita belum benar-benar mengerti sih apa sih sebenarnya bullying itu, gimana sih bentuknya, dan apa saja sih tindakan yang bisa terkategori sebagai tindakan bullying. Mungkin kita beranjak dari definisi, ya. Mungkin dari Miss Lia dulu bisa menjawab terkait itu. Oke, baik. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi biar nggak tahu aja bullying yang di Indonesia biasa dikenal dengan istilah perundungan. Ya, jadi perundungan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang tidak baik yang dimaksud adalah menyakiti secara fisik maupun verbal ya. Secara fisik itu kita misalnya memukul gitu ya, menendang atau mendorong, itu bisa disebut dengan bullying. Lalu secara verbal itu menghina, mengejek orang lain, itu bisa dikatakan dengan perundungan. Ini Mr. Adi Ya. bisa menambahkan? Benar sekali apa yang disampaikan oleh Miss Lia bahwa perundungan adalah kegiatan yang menyiksa secara fisik atau verbal ya. Nah, tetapi mungkin lebih ditekankan lagi bahwa kapan itu disebut sebagai perundungan? Saat itu dilakukan secara terus-menerus. Ya, saat itu dilakukan secara terus-menerus sehingga itu menekan baik secara fisik atau verbal, maka tindakan itu bisa disebut sebagai perundungan atau bullying. Nah, tetapi konsep perundungan dan bullying sampai saat ini belum ada standar konsep yang pasti, sehingga hal inilah yang menyebabkan baik kita mungkin anak-anak juga mungkin tindakan saya ini apakah sudah masuk perundungan atau tidak. Ya, kadang
kadang karena ketidaktahuan tersebut sehingga menyebabkan mereka melakukan tindakan itu. Nah, dengan podcast ini mudah-mudahan bisa memberi gambaran yang pasti terhadap anak-anak sehingga mereka berpikir untuk melakukan tindakan seperti itu. Karena perundungan atau bullying itu sangat bisa mempengaruhi kepribadian seseorang, ya, bisa merubah kepribadian seseorang dari yang baik bisa menjadi buruk, yang buruk bisa tambah lebih buruk lagi. Yang mungkin seperti itu. Ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh Miss Gia dan Mr. Adi tadi ya, Serbas ya, terkait dengan definisi bullying ini sebenarnya masih abu-abu sekali ya. Kenapa? Karena tadi kan Miss Gia mengatakan itu tindakan secara baik verbal maupun fisik yang ditekan kepada orang lain. Kemudian Mr. Adi mengatakan bahwa itu dilaksanakan secara terus-menerus. Ya. Kalau seandainya ada yang nanya gini deh, misalnya ke saya nih, kok kamu sekarang gendutan gitu? Itu kira-kira masuk kategori bullying nggak sih? Meskipun itu tidak dilaksanakan secara terus-menerus, tapi dia menanyakan sesekali, tapi dia strike gitu. Pada saat dia tidak tahu kondisi mental si yang ditanyakan, gitu. Kira-kira itu menjadi konsep bullying nggak? Kira-kira. Oke, baik. Itu bagus sekali ya, dan itu juga sering dilakukan anak-anak pada zaman sekarang ya. Mungkin begini, jika konotasi pertanyaannya konotasi perkataan yang ditanyakan itu berupa pertanyaan, itu bisa tidak disebut dengan bullying. Tapi kalau misalnya dia itu langsung ngejudge, ya, menuduh begitu, itu bisa dikatakan bullying. Misalnya begini, saya bertanya dengan Mr. Bas, gitu ya, karena kita terbiasa bersama, gitu. Jadi mungkin melihat Mr. Bas sekarang agak kurusan. Sangat kurus saya. Kalau itu bukan bullying, fitnah. Ya, karena Bercanda ya. Menurut kita saya bercanda. Itu bukan bullying, saya bercanda. Sorry. Itu sudah ada begininya. Pembicaraan. Backstory saya sama Serbas ini sahabatan, jadi itu bercanda. Sorry. ya, jadi kalau misalnya juga saya berkata begini, Serbas gendut. Nah, itu sudah jadi Serbas juga berpikir dia menghina aku, dia mengejek aku. Nah, jadi si korban ini ada efek yang menekan dia. Apalagi dengan kondisi sebelumnya. Nah, kita tidak tahu ya kondisi Kondisi pribadi dia sekarang. sebelumnya. Tapi kalau misalnya kita gini, oh Mr. Bas sekarang agak gendut ya, gitu. Jadi mungkin si korban menanggapinya karena kita bertanya, ya. Jadi si korban menanggapinya, oh masa ya saya agak gendutan? Oh, sepertinya saya terlalu banyak makan gorengan atau yang lain sebagainya. Berarti di sana nada-nada kita bicara sangat dijaga. Juga bukan perkaranya tapi nada bicara. Bisa membuat orang tersinggung gitu ya. Ya benar sekali itu, Serbas. Apalagi di zaman yang seperti ini ya. Dan selain juga nada-nada bicara juga kan cara secara fisik, maksudnya body language-nya juga itu diperhatikan. Oh, berarti kembali ke bullying ini sendiri itu based on nada si yang, kalau kita bicara misalnya lebih gampangnya menyebut pelaku dan korban ya. Misalnya nada si pelaku, kemudian sudut pandang si korban, apakah itu dianggap bercanda atau itu menjadi sebuah pembulian. Padahal mungkin dari si pelaku sendiri itu bermaksud menyampaikan fakta, tapi yang diterima oleh si korban itu menjadi sebuah, misalnya ini ketersinggungan. Hinaan. Berarti kan kembali ke dua hal itu tadi. Jadi nada dan sudut pandang. Kurang lebih begitu ya? Ya. Sebenarnya gini, selain nada, intonasi dan sudut pandang, kadang-kadang tadi kan disampaikan pada saat kita bicara bullying pasti ada kontak dua ya, antara pelaku dan korban. Ya. Nah, biasanya bullying ini akan dirasa sebagai bullying saat si korban itu melapor. Oh, saya kena bullying. Tapi biasanya praktek-praktek bullying ini kenapa jadi rancu? Karena si korban pun kadang-kadang tidak punya keberanian untuk mengutarakan bahwa dia dibully. Ya. Kemudian pada saat kita bicara bullying, selain intonasi, body language, sama kita harus memperhatikan juga lawan si korban ini. Kadang pada saat dia kondisi psikisnya bagus,
kata-kata A itu pada dasarnya merupakan bullying, itu akan jadi biasa. Iya. Tapi saat psikisnya Kurang enak. mengalami suatu tekanan, kata-kata yang bagus pun bisa jadi buruk. Nah, di mana saat orang itu merasa tertekan, terus kita karena nggak tahu, padahal yang kita sampaikan, justru yang Wisnu sampaikan itu fakta, atau kita hanya mengutarakan apa yang kita lihat. Saya kayak tadi, Mr. Baskara, kok sekarang lumayan berisi ya. Nah, tapi saat kita membicarakan mengutarakan hal tersebut, Mr. Baskara dalam keadaan ada masalah misalnya, lagi sensitif secara psikis, udah itu dipikirkan terus, aduh, saya ini loh kok dibilang ini. Besok lagi ada yang lain mengutarakan tuh tekanan psikis yang didapatkan secara terus menerus, suatu saat bisa akan merubah kepribadian Mr. Baskara. Yang awalnya biasa bisa diri tinggi, setelah itu jadi minder. Aduh, saya kurang ini, saya kurang apa, saya terlalu gemuk atau bagaimana, itu akan terus seperti bola salju yang ada di pikirannya Mr. Baskara. Karena yang seperti inilah yang pada dasarnya tidak kita ketahui. Karena apa? Konsep bullying itu kembali lagi berbicara masalah penerima. Ya, penerima yang menentukan. Ya, kadang yang biasa jadi luar biasa, yang luar biasa jadi sangat luar biasa. Ya. Oke, dari pertanyaan kita pertama di awal itu sudah berlanjut ya. Kita itu sudah banyak penjelasan di sana. Kita masuk ke pertanyaan kita selanjutnya, biar nanti semua itu bisa tercover. Iya, silakan. Yang kedua, biasanya ini saya mungkin bisa Mr. Adi atau Miss Dia yang menjawab pemicu utama terjadinya perundungan. Oke, ya mungkin saya sedikit ya, nanti Miss Dia yang menambahkan lebih banyak ya Miss ya. Oke, apa pemicu utama yang menyebabkan terjadinya perundungan? Pertama, anak tersebut ingin perhatian, ingin mendapatkan tempat. Ya, caranya adalah dia akan memberi tekanan terhadap temannya yang lain. Sehingga apa? Ada pengakuan dalam komunitas tersebut. Ya. Kemudian yang kedua adalah background atau masalah keluarga juga bisa menentukan. Ya, saat di rumah dia mendapat tekanan yang keras yang tidak bisa dia terima dan tidak bisa dikomunikasikan di rumah, maka itu akan dibawa ke sekolah. Dan itulah yang akan dipraktikkan di sekolah. Dilampiaskan. Iya, dilampiaskan. Makanya sebenarnya kalau kita bicara siapa sih yang bertanggung jawab terhadap tindakan perundungan, bukan hanya sekolah pada dasarnya, tetapi keluarga juga sangat berperan penting dalam hal itu. Mungkin seperti itu dasar dari kenapa sih adanya apa yang memicu perundungan. Mungkin bisa lebih. Oke, terima kasih Mr. Adi tadi. Memang hal-hal selain orang itu ingin mendapatkan perhatian, lalu karena ada tekanan di dalam di keluarganya ya yang dibawa ke sekolah, juga di satu sisi juga karena seseorang itu ingin berkuasa ya. Jadi biasa kan ada geng-geng gitu ya, atau merasa di satu kelas itu harus aku loh yang paling the best. Dapat pengakuan pada dasarnya. Iya, jadi ingin dia mendapatkan pengakuan, ingin dia berkuasa. Jadi melihat orang lain itu lemah gitu. Jadi itu yang memicu. Selain itu juga merasa tersaingi. Jadi orang misalnya dia melihat ada orang lain yang lebih pintar dari dia gitu. Kok dia aja kayaknya nilainya lebih bagus dari aku ya. Sekarang itu juga bisa membuat jadi orang tuh melakukan bully terhadap orang lain. Ya, mungkin selain itu juga tindakan bullying sebelumnya yang diterima oleh si anak bisa menyebabkan dia untuk melakukan tindakan yang sama berikutnya. Ada anak yang dibully pada saat SMP, saat SMA terjadi perubahan secara fisik. Si pembuli lebih kecil, yang dibully lebih besar. Nah, di SMA kebalik sekarang. Yang dibully saat SMP melakukan pembulian terhadap di SMA kepada orang yang telah membuli dia di SMP. Nah, kadang-kadang hal tersebut juga bisa menjadi pemicu. Berarti dari segi tindakan bullying yang terjadi itu, saya setuju seperti yang disampaikan oleh Mr. Adi dan Ms. Lia tadi. Ini kompleks sekali ya. Jadi untuk menangani sebuah kasus bullying yang terjadi, entah itu latar belakangnya dia dari rumah atau dia
bawaan dari sekolah sebelumnya ataupun terjadi di sekolah ini, itu penanganannya harus sangat luas sekali, harus melihat banyak sudut pandang. Tidak cuma kita lihat dari sekolah aja, Iya. permasalahan di sekolah aja, tapi di luar sekolah pun kita harus tahu permasalahannya. Dan yang paling bahaya, Mr. Bas, jadi apa yang disampaikan oleh Miss Lia tadi, ini kan kita banyak bicara juga based on experience ya. Ketika bullying itu sudah meningkat ke arah kelompok. Ya, Nah, iya, geng itu sendiri. Nah, kita sebut kelompok aja lah, karena kalau geng itu ke kriminal jatuh. Oke, kita sebut saja kelompok. apalagi kita sebut kartel ya. Ini artinya mafia ya. Oke, kalau kita bicara sudah ke tingkat kelompok, artinya kan bullying ini akan menjadi sudut pandang kelompoknya itu. Jadi ketika dia akan melaksanakan bullying, dia akan hanya melihat, oh orang ini berbeda dengan kelompok kita, oh orang ini berbeda dengan kelompok, dan dari sudut apapun, maka proses bullying ini bisa terjadi. Seperti itu jadinya. Nah, Jadi misalkan dia nggak ada di kelompok itu, dia melihat si ini boleh kita bully misalkan begitu, jadi di luar kelompoknya dia bebas untuk dibully kayak gitu. Nah, yang bahaya sekali adalah ketika kelompok kepada individu. Nah, individu ini pastinya akan sangat merasa tertekan. Karena ketika kita bicara tadi ada yang merasa paling berkuasa. Kita bicara itu si leader ya, si pemimpin. Ya. Ketika pemimpin sudah tidak suka dengan si A misalnya, maka anggota lainnya akan melakukan hal yang sama dengan si A. Dan itu yang bahaya sekali kalau menurut saya, karena itu sudah masuk ke serangan mental. Kalau kita bicara nih ya, misalnya Mr. Adi ya, ini kan di masa seperti ini kan kita sudah jarang ketemu, ya. Tentunya pendeteksian bullying di sekolah kan agak nggak susah kita temukan, karena kita nggak ketemu sama siswa kan begitu ya. Nah, tetapi kan kita nggak bisa bilang bullying itu hilang, kita nggak bisa bilang, karena sementara ini kan berkembang juga istilah-istilah seperti cyberbullying ya, dan sebagainya. Mungkin bisa dibantu dijelaskan dari Miss Lia atau Mr. Adi terkait dengan cyberbullying ini jatuhnya ke arah mana sih? Mungkin apakah ke verbal saja atau mungkin bisa juga menjurus ke fisik dan sebagainya. Mungkin dari saya sedikit ya untuk cyberbullying ya. Biasanya anak-anak walaupun keadaan online seperti sekarang kan jarang ketemu. Biasanya kalau di sekolah mungkin langsung tatap muka, ada beberapa ungkapan yang diberikan kepada pihak korban sehingga pihak korban merasa tertekan. Tapi kalau dalam keadaan daring atau online seperti saat ini, biasanya bullying itu akan dilakukan di online atau media sosial. Ya, ada serangan-serangan kalimat-kalimat atau kata-kata yang disampaikan kepada si anak melalui kalimat-kalimat yang kurang mengenakan. Ya, sindiran. Ya, di mana itu dilakukan terus-menerus, apalagi misalnya dia punya kelompok yang tidak suka, bukan hanya dia aja yang melakukan, tapi teman yang lain juga ikut melakukan hal yang sama. Nah, kemudian anak yang merasa terbuli secara psikis sudah mulai melemah, terus ditekan terus dengan sekian anak, maka itu akan menjadi sangat bahaya pada dasarnya, karena kita dengan keadaan online seperti ini, penanganan kita paling dengan konsen bersama orang tua, tidak secara langsung seperti pada saat kita tatap muka. Ya. Mungkin, berarti ketika ada pelaporan dari salah satu siswa di SMA ketika dia mengalami serangan, misalnya cyberbullying, misalnya ini ya, ketika dia melapor, tetap ada penanganan ya mungkin. Ya. Kalau setiap masalah yang berkaitan dengan sekolah, kita pasti lakukan penanganan. Asalkan laporan itu kita dapatkan. Sehingga pada saat penanganan kita tahu target yang kita capai apa, target penanganannya siapa saja, ya, sehingga mudah-mudahan mendapatkan solusi. Di mana kita pastinya terakhir pasti melibatkan kedua belah pihak dan keluarganya, karena ini sifatnya online. Oke, buat anak-anak SMA Jembatan Budaya, apa yang disampaikan oleh Mr. Adi tadi, jadi ketika kalian mengalami apapun itu yang terjadi di rumah berkaitan dengan yang kita bahas tadi, jangan pernah ragu untuk menyampaikan kepada pihak yang benar, kan begitu ya? Ya. Jadi kalau kalian itu ragu menyampaikan itu, siapa lagi yang bisa untuk istilahnya membantu jika kalian mendapat permasalahan bullying di cyberbullying tersebut? Ya, karena bullying itu akan terus berlanjut kalau menurut saya pribadi ya, Mr. Baskara ya, itu akan terus berlanjut kalau kita nggak speak up.
Ya, kalau kita nggak speak up itu akan terus berlanjut. Kalau Jadi, kita tahan terus, itu beban sendiri jadi kita. jadi buat anak-anak SMA Jembatan Budaya, mungkin saya panggilnya adik-adik aja ya, adik-adik SMA Jembatan Budaya, ketika kalian mengalami hal-hal seperti yang kita bahas tadi, jangan ragu-ragu. Ya, dari pihak sekolah sudah menyediakan sebuah layanan untuk membantu menyelesaikan masalah, meskipun itu terjadi ketika kegiatan online ini terlaksana, gitu ya. Dan jangan tunggu sampai masalah itu terjadi. Gitu. Nah, jadi kalau memang sudah merasa ada kejanggalan gitu kan, jadi nggak apa-apa, perlu silakan aja siapa yang memang kalian rasakan kalian nyaman untuk berbicara gitu ya, baik dengan saya selaku BK ya, dengan Miss Lia atau dengan wali kelas ya, silakan dikomunikasikan ya. Siapa lagi guru agamanya atau guru mata pelajaran lain yang kalian percaya, yang menurut kalian nyaman merasa menceritakan masalah kalian. Jadi kalau bisa jangan sampai itu sudah berlarut-larut ya. Jadi kalau udah kalian menemukan suatu kejanggalan, silakan langsung dibicarakan. Kami pasti akan dengan senang hati untuk mendengarkan kalian, untuk berusaha melakukan yang terbaik untuk kalian sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan di sekolah SMA Jembatan Budaya. Dan mungkin juga jika sudah terjadi kejadiannya, misalkan ini kita konteksnya kita misalkan ada terjadi seperti sudah itu, terlanjur terjadi dan ingin melapor, jangan juga lupa kalian punya bukti dari tindakan tersebut tadi ya. Karena kalau kalian tidak ada bukti, ya, mungkin dari kami dari ya sekolah mungkin agak susah juga nanti juga. deteksinya. Apalagi kalau saya berbullying itu kan pasti ada bukti otentik ya, misalnya melalui media sosial, IG sekarang atau TikTok, komen-komen IG dan lain sebagainya, itu kan bisa di screenshot dan menjadikan bukti bagi kalian. Yang penting sih apa yang disampaikan Miss dan Mr. Adi tadi itu speak up lah pada orang yang benar, pada pihak yang benar. Yang sering terjadi kan begini nih, saya mengalami tindakan bullying, misalnya entah itu bullying secara nyata langsung ketika kita bertemu, atau saya mengalami secara cyberbullying. Yang sering terjadi kan saya cerita sama teman saya, aku digini loh sama temanku gitu. Akhirnya yang terjadi malah perang kelompok. Ya, itu yang bahaya. Ya, jadi mungkin pesan-pesan dari saya dan Mr. Baskara terkait dengan apa yang kita bicara tadi, ingat bicaralah pada orang yang tepat. Dan itu mungkin salah satu dari jawaban terkait dengan apa sih yang harus kamu lakukan ketika kamu mengalami tindakan perundungan, ya. Bicaralah pada orang yang tepat. Wah, menarik sekali. Tadi kita sudah banyak bicara tentang pemicunya. Sekarang gimana menurut Mr. Adi dan Miss Dia cara untuk menguatkan diri ketika kita mendapatkan kejadian perundungan di sekolah, maupun yang cyberbullying, maupun nanti kita ketika sudah belajar seperti biasa di sekolah. Ya, mungkin Oke. Berebutan sudah. Bagaimana sih cara kita untuk menghindari menguatkan diri terhadap tindakan bullying yang kita dapatkan, mungkin secara langsung atau tidak langsung ya. Oke. Yang pertama adalah saya bicaranya faktor luar ya. Faktor luar berarti kita harus mencari orang yang tepat. Kita mengutarakan apa yang kita rasakan terhadap tindakan seseorang. Teman curhat. Ya, teman curhat. Berarti kita curhat pada orang lain. Minimal dengan curhat tersebut, tekanan itu tidak membesar di pikiran kita saja. Pada saat kita keluarkan, ya mungkin solusi itu bisa aja mengurangi tekanan atau bisa aja menambah tekanan. Tergantung sama siapa kita curhat. Ya. Tetapi minimal itu tidak berada di pikiran kita saja. Seperti bola salju ya. Itu dari luar ya harus kita utarakan, harus kita bicarakan pada orang siapapun itu. Cari orang yang kita percaya. Ya. Kemudian yang kedua, faktor dari dalam. Faktor dari dalam adalah mungkin ini kadang-kadang sulit ya. Kadang-kadang sulit dilakukan adalah memiliki sikap kadang-kadang acuh terhadap
tekanan orang apalagi itu hanya secara verbal. Tetapi ini kadang kalau saya bicara gampang, tapi pada saat saya melakukan agak sulit. Ya, saya bicara pasti gampang mengarahkan, harus menguatkan diri. Ya, menguatkan diri, ya terhadap hal tertentu kita berusaha untuk acuh. Cuek. Cuek, ya benar sekali. Ya, kalau bahasa kerennya cuek ya. Ya, kita cuek terhadap Mungkin Mislia ada salah istilah satu itu ya. Ya, mungkin itu dari dalam, kemudian dari luar tadi adalah curhat. Mungkin Miss Lia? Ya itu tadi sudah benar banget ya apa yang dibilang sama Mr. Adi. Jadi harus dengan orang yang tepat ya, mengutarakan segala sesuatunya dengan orang yang tepat. Terus jangan jadi pribadi yang apa-apa dikit-dikit baperan. Jadi perlu juga meningkatkan tingkat ketidakpedulian ya, Jadi cuek gitu ya. Jadi jangan minta, misalnya baru orang nanya dikit, kita udah langsung tersinggung. Orang nanya baik-baik, kita udah langsung tersinggung. Jadi positive thinking lah terhadap sesuatu yang memang ditanyakan sama orang lain. Jadi speak up lagi ya. Misalnya orang itu nanya, maksudnya gimana ya? Ya, Itu jadi sebab kok gendut. urusannya sekarang. Saya sebenarnya tidak akan bilang, masa sih? Kalau hal itu terjadi kan jadinya Mr. Bas tidak mikirin apa yang misalnya saya katakan gitu kan, Mr. Bas kok gendutan ya sekarang. Terus saya bilang, masa sih Mislia? Kan jadinya kita enjoy gitu ya, jadi itu tidak terlalu dibawa pikiran, jadi tidak si korban atau seseorang itu tidak mengalami tekanan secara psikis maupun fisiknya ya, jadi dia tidak tertekan, saya dikatain gini. Tapi kalau memang kita sudah speak up, jadinya ada bahasan, ada komunikasi, itu jadi jatuhnya suatu candaan. Ya. Berarti yang menarik nih, kan kebanyakan kita ketika mengalami atau melihat kasus bullying, kita langsung offense pada si pelaku. Kan gitu ya, dari apa yang disampaikan oleh Mr. Bhaskara menanya bagaimana cara kita menguatkan diri, berarti kan dari kasus bullying ini, korban juga memberikan andil terhadap proses itu sendiri. Ya. Karena dari korban sendiri tidak kuat, sehingga si pelaku terus memperbanyak, kan gitu ya. Oke, Memang harus ada peran kedua belah pihak. Dua belah pihak ini. Jadi ketika kasus bullying ini terjadi atau perundungan terjadi, memang kita nggak bisa langsung judge, ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Enggak juga ya. Berarti kan seperti yang di awal banget tadi kita bicara, ini kompleks sekali masalahnya karena kita bicara dua sudut pandang yang Sudut pandang yang berbeda ya. Iya benar, serius. Keren sekali. Oke, kita sudah bicara definisi, kita sudah bicara tentang bagaimana pemicu, terus bagaimana kita menguatkan diri. Yang terpenting sekali nih sekarang, seandainya nih di sekolah SMA Jabatan Budaya ada kasus perundungan, selaku mungkin Mr. Adi bisa menjawab selaku kesiswaan, tindakan apa sih yang dilakukan sekolah untuk bisa jika ini terjadi menyelesaikan kasus itu? Ya, oke. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Pada dasarnya sebelum kita masuk ke penanganan, kita bicara dulu apa sih dasar kita menangani. Ya, dasar kita menangani masalah bullying atau perundungan di sekolah adalah sudah berlangsung tata tertib. Oke. Ya, karena di tata tertib sudah tercantum bagaimana kita memerangi bullying di sekolah. Dan itu selalu kami sosialisasikan melalui wali kelas kepada stakeholder yang ada di sekolah. Berarti SMA Jabatan memang sudah komitmen dengan sudah sangat statement komitmen kita perang terhadap kasus-kasus perundungan. Ya, gitu betul sekali Oke. ya. Sampai diterapkan di dalam Tata tertib. Ya, sampai masuk ke dalam tata Tercantum tertib di sampai tercantum ya. Di sekolah mana lagi ada kalau bukan di SMA Jabatan Budaya, luar biasa. Kita sudah mungkin sekolah ini sudah mencegah dari awal. Iya. Oke. Itu memang sudah kita pikirkan dari sejak awal, sejak pembuatan tata tertib. Yang kita sepakati secara global di SMA Jabatan Budaya. Ya, kemudian bagaimana sih penanganannya? Ya, seandainya itu sudah terjadi. Ya, penanganan yang kami lakukan adalah pertama pastinya kita akan mempertemukan kedua belah pihak. Ya, di mana nanti itu akan dimediasi oleh wali kelas bersama BK dan sudah barang tentunya saya sebagai wakil siswaan. Ya, di sana pada saat kita mempertemukan kedua belah pihak, karena seperti tadi yang kita bicarakan bahwa pada saat kita bicara perundungan dan bullying,
itu adalah dua belah pihak, bukan satu pihak saja. Berarti Ya. nggak dipanggil satu-satu berarti. Tidak. Keduanya Ya. kita bukan. Nah, gini, itu sebelum keduanya kan pastinya ada pendekatan dari wali kelas. Karena laporan itu biasanya masuk ke wali kelas ya. Ya, laporan itu biasanya masuk ke wali kelas. Biasanya yang melapor pastinya si korban, lah mungkin Yang merasa jadi korban, yang merasa jadi korban. Ada pelaku yang melapor. Ya, pastinya. Mister, saya habis melakukan bullying. Wow, Ya, ya. Anda luar biasa. Ya, biasanya si korban ini melapor kepada wali kelas. Wali kelas pun biasanya menyampaikan sama saya, dan kita pun bukannya gimana, kita pada saat menangani masalah harus ada bukti autentik. Iya. Jadi kita gali dari si korban. Ya, setelah digali dari si korban, kemudian kalau si korban tidak mau mengutarakan secara detail apa sih yang dilakukan oleh pelaku sehingga dia merasa terbuli, ya, maka biasanya dilibatkan BK. Itu untuk penelusuran. Ya, kalau penanganan kita pastinya kita pertemukan. Ya, itu kan penelusuran, dari kita masuk ke penanganan, kita akan pertemukan kedua belah pihak. Ya, di sana sambil kita menggali informasinya, pastinya nanti ada pelaku, ada si korban. Si korban pastinya sudah dengan laporannya, kita menggali kepada si pelaku sekarang. Ya, di sana pada dasarnya kita pendekatannya adalah bukan menjudge siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi kita mencari apa sih akar permasalahannya. Ya, akar permasalahannya apa? Kalau kita menjudge, saya yakin pihak-pihak yang bertemu ini nggak akan selesai malah masalahnya. Ya, karena mungkin yang si korban ketika melapor belum tentu juga apa yang disampaikan itu adalah kebenaran kan, gitu ya, mungkin dari sudut pandang dia. Ya. Setelah itu kita menggali, pastinya di sana dengan bersama wali kelas BK, di akhir pembicaraan kita sudah mendapatkan apa sih akar permasalahannya, kemudian apa kesepakatan yang ditempuh oleh kedua belah pihak. Itu akan tercatat di buku kasus yang dimiliki oleh SMA. Ya, dan di sana juga ada perjanjian. Maaf tadi. Nah, ini kan terjadi, misalkan terjadi seperti hal ini, apakah cuma diselesaikan oleh pihak sekolah dan kedua belah pihak tersebut, si korban dan si pelaku, orang tua dari kedua belah pihak apakah diberitahu dalam hal ini? Ya, pemberitahuan terhadap setiap kasus yang ada di sekolah selalu dilakukan oleh wali kelas kepada orang tua. Itu sebagai informasi awal. Ya, di mana nanti di kesepakatan yang tertulis di buku kasus itu pun nanti pasti seandainya ini terulang kembali, di awal kita hanya siswa saja. Perkembangan berikutnya kalau itu terulang pasti kita akan melibatkan orang tua bersangkutan. Ya, pemanggilan orang tua ke sekolah ya. Sehingga apa? Penting dilakukan oleh wali kelas untuk memberikan informasi awal pada orang tua di pembinaan awal. Sehingga pada saat nanti dipanggil seandainya itu berlanjut, orang tua tidak kaget. Wah, ini penanganannya berarti memang dari akar sekali sampai ke atasnya, artinya dari pihak si korban pelaku dicari informasinya, keterangannya, dari wali kelas ikut serta, dari guru bimbingan dan konseling ikut, dan bahkan juga ikut sampai pelaporan ke orang tua. Komplit sekali. Mantap penanganan, mantap. Kita sih sebenarnya kenapa kita melakukan itu, karena kita tahu anak-anak zaman sekarang dan kita mengenal benar bagaimana anak-anak sekolah zaman dulu. Mudah-mudahan dengan hal seperti itu kita bisa menekan tindakan bullying di sekolah. Bullying nggak keren, bro? Iya, nggak keren. Tidak, sangat-sangat tidak keren di masa sekarang ini. Kamu hanya terlihat keren di kelompokmu saja, tapi tidak di semua orang. Karena kan orang ketika melakukan bullying, dia ingin merasa keren di hadapan teman-teman sekelompoknya. Padahal apa yang dilakukan itu berdampak buruk. Ketika orang melakukan bullying ya, kalau saya lebih dalami lagi, itu tidak hanya berdampak buruk pada si korban, tapi juga ke dirinya sendiri juga. Seperti yang disampaikan oleh Saldi tadi kan ya, yang awalnya dia baik menjadi punya perangai yang lebih buruk dan seterusnya. Yang tadi itu kan tindakan sekolah itu sudah ada dicantumkan di peraturan sekolah. Nah, di dalam peraturan sekolah itu ada nggak sih atau disediakan di sini sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada siswa jika melakukan perundungan, bukan perundungan aja sih, melakukan kesalahan. Gini deh, misalnya gini,
dari penelusuran di awal ketika mencari informasi nih dari pelaku korban sudah ketemu, akhirnya kita dapat kesimpulan, oh masalahnya di sini nih, gitu kan ya. Mungkin masalahnya di si A nih, ya si A ini punya masalah. Berarti kan akar masalahnya memang berasal dari si dia. Nah, kira-kira sanksi itu penerapannya bagaimana? Ya. Apa sih sanksinya? Gitu ya. Sampai sudah ketemu akar permasalahan. Ya, oke, terima kasih. Kalau kita kan pada saat penanganan sudah ketemu nih akar permasalahan. Misalnya masalahnya ada di si B nih, ya. Wah tadi si Iya. Si A, oke. Maaf karena ada yang bersalah. karena ada A saya lanjut ke B. Ya. Ya, Sama kan, sama. Iya, si A. Oke. Si A. Siap. Misalnya masalahnya ada pada si A. Di pembinaan pertama itu kan sudah jelas tadi ada tercatat ibu kasus seandainya si A melakukan tindakan yang sama lah. Nah, sekarang gini, tindakan bullying itu mungkin nanti sanksinya berbeda-beda tergantung bagaimana dampak terhadap si korban. Ya, bagaimana dampak terhadap si korban. Kalau dampaknya si korban sekarang merasa oh biasa, saling memaafkan mungkin dengan berupa perjanjian yang ada di pembinaan buku kasus. Tetapi kalau korban misalnya sampai tidak mau ke sekolah, sampai ketakutan, ya ketakutan. Si korban sampai ketakutan, berarti dampak yang terjadi oleh si pelaku ini kan sangat parah nih. Karena pada saat kita memberikan sanksi itu pasti kita memperhatikan dampaknya. Ya, sehingga sanksi yang diberikan itu artinya balance dengan apa yang telah dilakukan. Berarti dengan catatan si pelaku memang terbukti Ya, terbukti melakukan kesalahan ya. Dengan bukti otentik. Kembali Ya, terbukti autentik, ada pengakuan di sana. Ya. Oke. Ada pengakuan karena kalau bullying kan pengakuan yang penting. Iya. Kalau dia nggak mengaku ya susah kita mengatakan itu sebagai tindakan yang bersalah bullying yang dilakukan. Ya, misalnya tindakan itu sudah parah, maka sanksi yang kita berikan, sanksi yang paling ringan biasanya untuk bullying itu adalah surat perjanjian. Ya, SP1 ya, SP1 kita berikan. Kemudian kalau berlanjut lagi pemanggilan orang tua ada masih terjadi lagi, kita lanjutkan berdasarkan teknis yang ada di sanksi tata tertib. Ya, biasanya kita lakukan pembinaan di awal, kita ada surat penegasan di buku kasus, bagi melakukan kita ada surat perjanjian SP1, SP2, SP3. Ya, karena SP3 itu kalau SP3 itu adalah itu sudah surat peringatan terakhir di mana anak tersebut sudah harus siap-siap untuk mencari sekolah yang baru. berarti jika masih berulang. Iya, benar sekali. Itu lanjutan terakhir. Ya. Oke, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Mr. Adi dan Miss Lia tadi. Kalau boleh saya sedikit berikan kesimpulan ya, karena kita sudah mau di penghujung acara sebenarnya ini. Yang pertama nih, yang perlu dipahami oleh siswa-siswi SMA Jumatan Budaya, bahwa apa yang disampaikan oleh Miss Lia dan Mr. Adi tadi, kita menyangkut ke tugas dan fungsi BK dan juga wakil kesiswaan. Dari kata-kata BK itu kan kepanjangannya bimbingan dan konseling. Jadi kebanyakan dari kita kan berpikir BK itu adalah untuk menangani mereka yang berkasus seperti tindakan bullying yang kita bahas tadi dan tindakan-tindakan lainnya. Padahal dari BK itu selain ada bimbingan juga ada konselingnya. Nah, seperti yang kita bicarakan tadi, kalau kita punya hal yang mengganjal di hati terkait dengan entah itu kita mengalami perundungan secara cyber, entah itu mengalami hal lainnya, itulah fungsi dan tugas dari Miss Lia. Ya, jadi jangan ragu untuk berbicara pada Miss Lia ataupun Mr. Adi terkait dengan apa yang dialaminya yang mungkin bisa mengganggu bagaimana kalian untuk belajar di sekolah. Begitu. Itu sih sebenarnya yang bisa disimpulkan. Kalau yang lainnya mungkin kalian bisa simpulkan sendiri dari apa yang kita bicarakan. Nah, ini sisi terakhir ya. Sesi terakhir. Yang tadi sudah dengan tukang penjelasan dari Mr. Adi sudah panjang lebar kali tinggi, saya nggak tahu tingginya berapa. Terus, nah tadi kan Mr. Adi membicarakan tentang bullying atau perundungan. Mr. Adi atau Miss Lia pernah nggak mengalami peristiwa perundungan pada masa Mr. dan Miss sekolah dulu? Karena kan perundungan ini
bukan baru aja terjadi, cuma istilahnya aja sekarang kita Istilahnya baru keren, ya, baru famous ya, baru gitu ya. baru terkenal. Jadi kalau saya dulu, oh ya, saya dulu sih selama saya sekolah ya, saya tidak pernah merasa ada orang yang ngebully saya. takut dia tuh bisa. Ya, mungkin ya. Bukan sesuai nama IG-nya Lia Angel. Apa itu dia? Enggak, bukan seperti itu. Mungkin karena juga kan tadi yang sudah dibahas melihat dari dua sisi antara pelaku dan korban. Juga mungkin ketika ada orang yang bertanya kepada saya tentang fisik saya gitu ya, atau bertanya kepada saya tentang masalah pribadi saya gitu, saya enjoy menanggapi. Jadi saya tanggapi itu, saya speak up. Jadi saya nggak mikirin, oh berarti dia nggak suka ya sama saya. Jadi saya nggak mikirin itu. Jadi kalau misalnya dia ngomong, ya udah saya, oh kenapa ya, oh gitu. Jadi ada feedback juga dari saya. Jadi saya nggak ngerasa orang itu membenci saya, orang itu nggak suka sama saya nggak ada kayak gitu. Apalagi saya memang orangnya ini ya cerewet gitu ya. Kelihatan sih. Artinya gini, berarti Miss Lia punya self defense yang bagus itu ya. Iya betul. Kita tidak terlalu bukan berarti tidak menghiraukan omongan orang ya, tapi kita bisa memfilter ketika dia berkata buruk dengan kita, ya terserah, kayak gitu. Nah, gitu loh. kalau Saradi, Kalau saya ya mungkin kalau kita bicara SMA, saya kebetulan SMA juga di kampung. Ya jadi kampungnya mana saya? ya, kampungnya di negeri seberang. Ya, negeri seberang itu harus naik perahu, kapal atau pesawat jet ya. Oke. Ya, oke. Kalau pernah dengar cerita anak kecil untuk ke sekolah nyebrang lautan, tanya kan? Oke, ya saya kebetulan juga tipe barbar pada dasarnya ya. Tipe barbar, jadi pada saat saya SMA mungkin walaupun saya pendiam, orangnya kalem, ya lembut, ya. Tetapi dengan saya yang barbar, ada sedikit orang yang berani mendekati saya. Ya, kecuali wanita ya. Asik. Ya, Kelemahan Lord. Saradi. ya. Jadi kalau dibully, mungkin saya nggak pernah terbully waktu itu. Ya tersenyum sering. Ya. Tersenyum contohnya gimana? Ya tersenyum karena banyak kadang yang mengatakan, Sadiana kamu kok tinggi, ganteng, keren seperti itu kadang-kadang yang sering saya dengar. Ya mungkin seperti itu. Jadi sampai saat ini sih saya juga orangnya open minded ya. Jadi setiap teman berbicara apa, saya biasanya langsung berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Berarti langsung ngomong aja. Iya, jadi pengalaman untuk pahit seperti itu belum pernah. Mantap sekali. Jadi kedua narasumber kita di sini tidak pernah mengalami pembulian atau perundungan dari sekolah ini. Oke, sebenarnya apa yang saya makan dengan saudara Miss Lia itu kan kalau saya dengarkan dengan sesama, berarti kunci kesuksesan dari Miss Lia dan Mr. Adi dalam membentengi diri dari peristiwa bullying adalah speak up. Ya, Berani mengungkap langsung atau berani ngomong langsung kepada Berani langsung berbicara. jangan terlalu kita pikirkan, kita sampaikan langsung. Itu juga salah satu self defense yang bagus untuk menghindari kita dari perundungan. Oke, karena sudah tidak terasa kita 3 hari bicara dengan Mr. Adi dan Miss Lia, cukup panjang, sangat menarik sampai 3 hari yang awalnya saya 100 kilo sekarang 95 kilo. Kita akhiri podcast kita hari ini. Terima kasih Mr. Adi dan Miss Lia. Thank you Sir Wisnu serta sudah mengundang kami. Sampai ketemu mungkin di lain-lain kesempatan di bahasan yang berbeda lagi. Okay, see you. Tetap bertemu dengan kita lagi di podcast selanjutnya, yaitu podcast Pengen Tahu. Pengen tahu.